Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Tetap semangat buat kita ya. Sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu kehadiran untuk pertemuan hari ini. Adakah teman kalian yang berhalangan hadir? Siapa? Ya, ada 2 siswa yang tidak hadir karena sakit. Ya, kita akan lanjutkan materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kira-kira kita akan bahas materi tentang apa ya? Ya, silakan Tadira. Pencemaran air. Pencemaran air. Oke, bagus ya. Jadi hari ini kita akan membahas pokok bahasan yang baru tentang pencemaran, khususnya yaitu pencemaran pada air. Saya coba review kembali pada pertemuan yang lalu. Apakah ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Ya, silakan Rizky. Tentang limbah. Oke, jadi pertemuan yang lalu kita sudah mengenal tentang limbah. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru tentang polusi atau pencemaran. Coba saya minta tolong ada yang bisa mengaitkan hubungan antara materi yang lalu dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, limbah yang tidak diolah, yang tidak ditangani bisa berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran atau terjadinya polusi. Saya akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, mengaitkan keberadaan limbah terhadap terjadinya pencemaran pada air. Yang keempat, mengurangi tingkat pencemaran pada perairan. Yang kelima, melakukan penyaringan air limbah atau air yang kotor menggunakan alat penjernih sederhana. Dengan melakukan kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita bisa mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan. Tadi pada saat saya masuk ruangan kelas ini, saya membawa botol ini. Ada 2 botol ya. Tentunya kalian bertanya-tanya, ini saya bawa apa gitu ya. Ini kira-kira apa ini? Air kotor. Air kotor ya. Air kotor atau air keruh, air limbah ya. Dari 2 sampel air yang saya bawa, mana yang mengindikasikan bahwa air ini sudah kategori air tercemar? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Ada yang bisa menjelaskan kenapa di botol yang pertama ini dikatakan airnya sudah tercemar? Ya, Nadira. Karena airnya kotor. Airnya kotor. Saya punya tayangan video. Tolong disimak dulu ya. Pemirsa, hingga saat ini masih banyak warga di Jakarta yang kesulitan mendapatkan layanan air bersih. Sungai-sungai di Jakarta banyak yang tercemar sehingga Jakarta mengandalkan pasokan air bersih dari daerah lain. Kita simak ya tayangan video. Kira-kira ada fenomena apa itu tadi? Silakan Naswa. Kesulitan dalam mendapatkan air yang bersih. Ya, kesulitan mendapatkan air. Ini saya punya lagi gambar. Ini dari artikel surat kabar. Ada 2 aktivitas. Kita bisa lihat aktivitas apa ini yang pertama? Kegiatan mencuci pakaian menggunakan air kotor dari sungai ya. Nah, nanti kita akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, ada 7 kelompok. Namun sebelum kita melakukan aktivitas dalam kelompok, saya minta ya beberapa siswa nanti mencoba untuk merumuskan sebuah permasalahan. Silakan. Bagaimana cara membuat air kotor menjadi bersih? Ya, bagaimana cara membuat air yang kotor menjadi bersih sehingga air bisa kita pakai atau kita gunakan kembali. Oke, ini saya coba membuat kelompok secara heterogen. Jadi ada 7 kelompok. Apa yang akan dilakukan di dalam kelompok? Nah, yang pertama kalian akan melakukan diskusi dan analisis. Kira-kira apa yang menyebabkan sungai tercemar? Kemudian yang ketiga, kalian akan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah pencemaran air. Nah, kemudian di tahapan yang keempat,
Nah, ini kita akan praktek ya. Kalian akan menuangkan ide kreatif. Bagaimana caranya menggunakan air yang kotor sehingga bisa kita pakai lagi. Nah, ide kreatifnya seperti apa? Tentunya melakukan kegiatan apa kira-kira? Menyaring ya, menyaring air tersebut menggunakan alat. Alatnya nanti kalian akan desain. Alatnya akan kalian buat sendiri dengan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang ada di lingkungan. Dan nanti apakah yang kalian lakukan itu sudah bisa menjawab dari permasalahan yang awal tadi sudah ditayangkan ya melalui. Nanti setiap kelompok ini akan saya berikan LKPD, jadi ada 7 ya. Tahap akhir kalian akan melakukan kegiatan presentasi kelompok. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melakukan kegiatan praktek ya? Setelah ini kita akan mendesain kelas kita. Oke? Sekarang semua sudah ada di kelompok masing-masing? Kemudian selama proses diskusi, selama proses praktik, itu akan dipantau oleh saya, akan diamati, dan akan dinilai untuk aktivitas kalian. Kalau sudah paham, silakan waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Lengkap semua bahannya ya. Nggak ada kendala ya? Aman ya? Oke. Dua apa itu? Pasir. Rencananya yang ketiga mau kasih kerikil. Nanti dibandingkan dengan sebelum disaring ya. Ya, ini diperbaiki ya. Kita lupa tahu kira yang satunya kita. Mungkin pasirnya ini terlalu kasar. Ya udah. Arti lo mau kirim jus ya? Tapi ini termasuk bening. Kurang-kurang ya, Pak? Ya udah lumayan bening. Perhatikan, waktu untuk kegiatan diskusi dan praktek sudah cukup ya, sudah selesai. Setelah ini kita akan melakukan presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalahnya ada bagaimana menjadikan air sungai yang kotor. Solusinya yaitu melakukan penyaringan dengan alat penjernih air. Kesimpulan dan solusinya yaitu salah satu upaya untuk menjernihkan air sungai dapat dilakukan dengan menyaring air tersebut. Ya, silakan. Apakah air sungai yang kotor masih dapat digunakan kembali? Oke, jawabannya masih bisa digunakan, yaitu dengan cara disaring dan dijernihkan terlebih dahulu. Seperti yang kelompok kami lakukan menggunakan alat penjernih sederhana. Ini hasil dari alat penyaring airnya, dan ini air kotornya. Fungsi arang pada proses tersebut adalah sebagai karbon aktif dalam melakukan penyaringan dan menyerap material yang terkandung. Dapat menyebabkan ekosistem sungai menjadi tercemar. Ada pertanyaan? Ya, yang ditanyakan silakan dari Adiansa dan ya. Dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian sudah memaparkan semuanya, ya, saya akan menambahkan aksi yang harus kita perbuat. Yang pertama pastinya tidak membuang sampah pada sungai atau pada perairan ya. Kita sudah melakukan upaya-upaya untuk menangani permasalahan pencemaran air. Nah, saya minta tolong satu siswa untuk menyimpulkan dari yang kita lakukan pada pertemuan hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, Rizka, silakan. Dari kegiatan kita hari ini, kita tahu bagaimana cara menjadikan air kotor menjadi lebih bersih secara sederhana. Dan kegiatan seperti ini sangat dapat melakukan upaya penanganan pencemaran air. Ya, tepuk tangan, betul sekali ya. Kita sudah melakukan salah satu solusi untuk mengatasi pencemaran pada
perairan. Jadi air itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membayangkan kalau kehidupan kita tanpa adanya air. Air yang bersih dan higienis adalah air yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Dan sudah sepatutnya kita menjaga kelestarian lingkungan perairan, karena di sanalah segala kehidupan atau menentukan kelangsungan hidup kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Siapkan perangkat gadgetnya, kita akan melakukan evaluasi ya menggunakan quizzes. Ya, mulai. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya. Peringkat pertama dengan poin 9.780. Oke. Pembelajaran, saya ingin melakukan kegiatan refleksi dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Ya. Sangat senang karena dapat melakukan praktik penjernihan air, terus juga kita dapat melakukan upaya penanganan pencemaran air, sehingga air kotor bisa menjadi air bersih dan bisa dimanfaatkan kembali. Ya, berikan tepuk tangan. Terima kasih atas refleksinya. Ini ada emoji yang bisa mewakili perasaan kalian. 9 orang senang. Yang nomor 4 sangat senang. 15. Ya. 18. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah tuntaskan. Belum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.